Mantap. Kalau yang mantap mah begini, yang mantap nih. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Al-Fatihah ila jami'i ikhwan min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wal jami'il malaikatil muqarrabin bi anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yalid darajatihi fil jannah wa yanfa'u bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya al akhirah. Al-Fatihah. Mantap baru. Coba dah, mari kita sana bacakan Fatihah buat orang-orang yang udah meninggal duluan. Kagak resep beneran. Kagak resep. Coba sarap biar keren. Orang tua nih ya. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita nih roman-romannya yang tua-tua, emaknya pada meninggal duluan kayak jangan lupa tuh bacain Fatihah doa. Jimat kita Pak. Ada banyak orang teman, Ustaz saya pengen rezeki saya ini mepet mulu, ngapa ya, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Lu kurang doa orang tua udah lu. Itu aja saya mah udah. Iya, lu kurang doa orang tua udah lu. Itu aja. Orang tua saya masih hidup, doain. Lah doain pelan, masih hidup mah. Ya bukan didoain doang masih hidup mah. Lah bawain apa yang dia perlu. Datang ke rumah orang tua, lebaran doang. Bapaknya dikasih sarung cap gajah duduk, emaknya duit 200.000, anak 4 dibawa semua. Gitu pulang gocap habis. Yang mulia Bapak Nur Syahid dan Neng Hikmah Nur Syifa, juga yang kita hormati Ustadz Zainal Arifin, Ustadz Riono, Ustadz Khalid, Ustadz Adi, orang tua kita Bapak Jiotip Sulaiman, Bapak Arus, Bapak RT Deri, Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis takziah. Ini yang ngomong belum tentu Pak ini. Orang sabar kata Imam Ghazali ada 3. Pertama, sabrun indal ibadah, sabar ketika ibadah. Loh kan sabar ketika ibadah bagaimana? Nah coba dah, kita ini sering banget Pak, baru mulai ibadah, baru mulai doyan-doyan ibadah, diuji sama Allah dalam soal ibadah. Orang baru demen ke masjid, diuji apa? Dapetin imam lama banget. Ada yang begitu ada. Lo gue baru mulai ke masjid, imamnya lama bener lagi. Makanya kata Nabi apa? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam sholat, ringankan bacaannya. Ingat makmum tuh ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Mentang-mentang hafal Quran, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Kata aki-aki di belakang, ya dia udah diabrok aja malah ama lagi belajar. Besok gua kapok main lagi begitu. Akhirnya apa? Orang kan jadi salah. Udah hanya kita salah bikin salah orang. Itu. Makanya kalau jadi imam kata Nabi apa? Falyukhaffif, hendaklah meringankan bacaan. Ini kadang-kadang sok-sokan apal Quran. Jadi imam yang makmum kagak apal. Begitu ngimamin lupa, makmum susah ngingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngelanjutin rupanya kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wama lupa. Wama apa? Emang wama banyak bener. Dan makmum susah jadinya. Makmum pada diem aja. Wama apa terusnya? Ada wama mati, ada wama yaya. Nah, ini saudara. Sabar ketika ibadah. Ada lagi, sabrun indal musibah, sabar ketika musibah. Gak semua orang bisa sabar ketika musibah. Kalau ada orang meninggal begini Pak, ada 5 tahapan dalam ilmu psikologi. Pertama apa? Angry, marah. Biasa emak ada, tiba-tiba nggak ada, meninggal, pasti marah. Gua kata juga obatin, kagak diobatin sih. Marah gitu. Biasa begitu. Habis marah apa? Denial, nyesel. Ngapa emak gue yang meninggal? Orang yang lain tuh yang punya emaknya lebih tua daripada emak gue kagak meninggal. Protes, nyesel. Kepanjang lah tahapannya. Sampai pada tahapan yang namanya acceptance. Tahapan nerima. Sabar ketika musibah.
Musibah itu apa sih? Musibah itu sesuatu berupa kebaikan, ya, sesuatu lagi dalam kebaikan, tapi begini maksudnya, sesuatu yang nggak enak menimpa dalam keadaan orang baik, cuman mengagetkan tiba-tiba. Kita biasa punya duit, tiba-tiba duit kita hilang, musibah itu. Biasa makan enak, tiba-tiba kagak ada lauk, makan kagak enak, musibah. Kalau miskin bukan musibah, sering itu mah. Itu mah bagian. Gue dari kecil sampai tua begini masih miskin aja, lah bagian lo itu mah udah. Itu nasib udah. Tuh. Orang nggak ngapa-ngapa, tiba-tiba ada yang maki-maki, ada yang jelek-jelekin, musibah. Udah ngapa? Sabar. Mau nikah, mak meninggal, tunda dulu, musibah. Kan begitu. Dan musibah itu la yukallifullahu nafsan illa, Allah ngasih musibah kepada orang yang sanggup nerima. Kalau orangnya kagak sanggup, nggak dikasih musibah begitu. Makanya musibah orang tuh macem-macem. Jangankan kita sama orang lain, sekandung aja nih, musibahnya kagak sama. Orang baru demen tahlil, dapat musibahnya apa? Biasanya nggak keduman berkat. Iya, musibah. Orang baru demen ke masjid, kena musibah, sendal ketukar. Paling gitu doang udah. Iya. Pengurus masjid Darul Hikmah, Pak. Pernah ada orang ngeluh begini, ini kota masjid kagak aman. Emang apa? 2 kali saya sembahyang di sini, sendal saya hilang. Mendingan sendal hilang di masjid daripada punya sendal nggak pernah ke masjid. Kamu kata kagak ada CCTV apa segala macam. Ya sendal hilang pakai komplain. Saudara, Allah kasih musibah sama orang yang sanggup. Nabi Muhammad dakwah di Thaif, dilemparin batu, berdarah-darah. Ya Nabi bisa nerima begitu. Nabi Muhammad masih hidup, anaknya sebelum dia wafat meninggal semua. Ya Nabi bisa begitu. Lah kita mah bukan Nabi. Orang kaya dapat sakit, sakitnya sakit mahal. Ya duitnya banyak. Kita paling pilek, paling begitu dong kita mah. Masuk angin, cika. Ya orang kita kagak punya. Allah ngasih musibah kepada orang yang bisa nerima. Kayak ujian anak TK, ya ujiannya anak TK. Ujian anak MI, ya ujiannya anak MI. Begitupun SMP, universitas. Lah kalau ujian bocah TK dikasih materi kuliah, ya puyeng tuh bocah. Coba soal TK umpama begini, apa solusi dari bencana alam? Bocah TK pelangak, solusi apaan solusi? Dia ingat solusi mah itu yang buat nempel-nempel itu. Lain. Kita hidup nih Pak tiap hari nggak bisa terhindar dari musibah. Nabi Muhammad habis sholat subuh nanya ke sahabat begini, kaifa asbahtum? Bagaimana kamu sekalian pagi ini? Kira-kira nih pertanyaan Nabi, kira-kira lu pagi ini udah pada siap apa nih? Kaifa asbahtum? Apa jawab Nabi? Jawab sahabat begini. Qalu, sahabat menjawab, nashkurullaha bijami'i ni'ami wa nasbiru ala fitani wa nardo biqada'i. Hari ini Nabi kami udah siap menyongsong hari. Sekarang ini apa? Pertama, kami mau syukur terus terhadap apa yang Allah kasih. Yang kedua, kami mau sabar terhadap musibah yang Allah kasih, ujian yang Allah kasih. Yang ketiga, kami bakal ridho apapun yang Allah kasih. Tiap hari ujian, Pak. Kita udah niat nih dari pagi. Tuh hari ini gue mau nggak ngapa-ngapain, mau berbuat baik aja. Tiba-tiba ada aja masalah.
Orang kaya, duit banyak, jabatan tinggi, pandangan terhormat, diuji sama anaknya. Tahu-tahu anaknya kena narkoba. Ya kan? Ustadz ilmunya tinggi, diuji sama anaknya. Apa? Anaknya bandel, ngajarin anak orang bisa, ngajarin anak dewek maka gak bisa. Saya contohnya. Iya, bocah saya 9 tahun, belum hafal Quran. 9 tahun, Pak, belum hafal Quran. 9 tahun. Iya. Hidup lagi miskin-miskinnya. Ditambah lagi ada orang, ada aja yang ngeledekin tiap hari. Ada. Makanya itu saudara, begini. Itu sabar dalam musibah. Pengen bagaimana caranya supaya musibah itu jadi ujian. Nah udah ujian kemudian naik pangkat. Ikutin Nabi Ibrahim. Di Quran itu cuma ada 2 nabi yang dikasih uswatun hasanah. Pertama Nabi Ibrahim. Lihat surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang kedua Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya nggak usah bahas Nabi Muhammad dah. Yang Nabi Ibrahim aja yang jarang-jarang dibahas. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar sama Allah uswah hasanah, sama seperti Nabi Muhammad. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kenapa Allah kasih gelar uswah hasanah fi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim kalau dikasih ujian, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Nabi Ibrahim kalau dikasih ujian sama Allah, dia laksanain fa atammahun, dan dia sempurnakan. Kita kebanyakan ngelaksanain perintah tiba ngelaksanain tapi kurang sempurna. Kalau Nabi Ibrahim fa atammahun, perintah yang dilaksanakan secara sempurna. Ini kadang-kadang orang ngeremehin Pak soal syariat ibadah aja. Kadang-kadang nih yang penting mah udah begitu. Ada orang begini, takbir begini nih. Allahu Akbar. Begini. Kan Nabi makan ngajarinnya sampai keteknya kelihatan. Walaupun itu sunnah. Cuman begini, Allahu Akbar. Lu takbir jangan begitu. Kagak wajib ini, begitu. Iya bener. Cuman apa sempurnanya? Makan doang kalau kagak minum seret. Kan gitu. Pakaian aja nih Pak, ini pakaian, mohon maaf. Pakaian orang ngaji kan begini nih. Pantes-pantesnya. Pakai baju koko, pakai peci, begitu. Coba ada kita. Mau pakai sarung, pakai baju koko. Dicurigain apa disuruh masuk? Baru dari luar. Curigain. Teroris nama-nama ini. Orang kagak bercelana apa ya? Bukan, yang penting nutup aurat. Bukan begitu. Terutama mohon maaf orang perempuan. Kategori satrul aurat, nutup aurat itu 3. Pertama tidak membentuk, yang kedua tidak menutup tubuh, yang kedua tidak membentuk, yang ketiga tidak transparan. Itu kategorinya satrul aurat, nutup aurat secara fikih. Nutup benar, tapi membentuk enggak? Kalau membentuk, maaf, sampai bentuk payudara kelihatan, bentuk pantat kelihatan, bahkan bahasa saya sampai kancut nepok. Itu belum dikatakan nutup aurat. Kenapa? Masih kelihatan bentuknya. Makanya Rasulullah bilang, hai para wanita, pakailah pakaian yang longgar-longgar. Ini kadang-kadang jilbab bener, legging dipakai. Asal bukan diaru-aruin, asal dibilangin begini. Kok pakai bener lah, itu bukan, kok ini mau udah nutup. Yang penting makan nutup aurat gitu. Padahal nggak sempurna. Nutupnya udah, bentuknya kelihatan. Yang ketiga, pakaian itu nutup, tidak membentuk, dan tidak transparan. Longgar-longgar, iya, tapi pakai plastik. Ya kelihatan masih. Makanya Nabi Ibrahim fa'atammahun, segala perintah Allah itu dilaksanakan sempurna, bukan tibang-tibang, bukan mendang-mending. Apa? Yang pertama,
Nabi Ibrahim diuji urusan pribadi. Umur 80 tahun dapat perintah sunat. Coba 80 tahun. Ini jamaah kalau yang ada umurnya 80 tahun, ntar pulang kalau ke kamar mandi lihat dah kulitnya kayak apa coba. Udah kisut alot. 80. Lah yang nyunatin siapa? Dia sendiri. Karena itu perintah Allah, dia laksanain. Kalau perintah Allah dia nggak tawar-tawar. Mungkin begini kalau kita kali ya, kalau kita. Nggak usah 80 dah, 40-50 aja. Nggak ada syariat khitan, tiba-tiba datang perintah. Kamu umur 40 tahun sunat. Nggak ada yang lain aja. Paling begitu. Tapi karena ini perintah Allah, dia laksanain. 80, bagaimana caranya? Batu diasah sampai tajam kayak pisau, dia pegang-pegang sendiri anunya, dia potong sendiri. Coba itu. Ya kagak tawar-tawar, Pak. Sebab kalau udah perintah Allah nggak bisa ditawar. Ini kita kadang-kadang begini, perintah Allah yang ditawar, yang enak-enak, yang kagak enak, kagak ditawar. Pergi haji, udah dapet nih, yaudah yuk kita usahain. Belum punya duit, nah minjem sono kemari, dipaksain. Kenapa? Haji, giliran sembahyang, masjid no. Bayang no, ya ntar emang apa sih? Bayang dulu. Padahal kan posisinya sama, sholat, puasa, zakat, haji kan sama-sama rukun Islam. Lah ngapa kalau giliran haji ogah nunda-nunda, tapi bahkan ada yang udah daftar pergi hajinya 2030, berani dia maju-majuin. Tapi giliran sholat ngapa dimundur-mundurin? Orang mana? Orang Jati Baru, Andara, ngapa pada melotot kemari? Ya Allah. Gak ada sih, gak ada emang. Udah sembahyang tadi lagi kagak ada gue duduk. Ujian sendiri kita nih, ujian pribadi kita. Kita diuji sama pribadi kita, Pak. Kita jadi orang udah banyak benernya apa banyak salahnya. Coba sekali-kali kita ingetin, lihat ya KTP kalau lupa mah. Gue lahir tahun 70, gue lahir tahun 80, gue lahir tahun sekian. Berarti sekarang 2025, umur gue udah segini. Kira-kira gue udah jadi orang bener apa belum ya? Bener banget mah kagak, cuman udah banyak berbuat bener belum ya? Kan gitu. Yang kedua, Nabi Ibrahim diuji sama istri, pasangan hidup. Apa ujiannya? Punya bini namanya Siti Sarah. Kawin lama-lama kagak bunting. Sampai Al-Quran bilang amiko. Amiko itu apa? Bahasa orang Ciganjur menopause. Udah kagak head lagi. Orang kalau udah kagak head lagi, menurut akal katanya mah udah kagak bisa hamil lagi. Kalau nggak bisa hamil lagi, nggak mungkin punya anak. Lama itu Nabi Ibrahim. Sampai duitnya Nabi Ibrahim itu banyak. Hartanya banyak. Kalau bahasa kita selebar jagat. Hewan ternaknya banyak. Doa Nabi Ibrahim, Pak, yang saya tahu kagak banyak-banyak. Pertama, Rabbila tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Rob, jangan kau tinggalkan aku dalam keadaan sendiri, nggak punya penerus. Yang kedua, Robbi habli minas solihin. Ya Rob, berikan saya keturunan yang soleh. Duit banyak, rumah gede, hewan ternak banyak, segala harta apa ada, makanan serba ada, tapi anak kagak punya. Diuji itu. Bininya menopause. Datang perintah dari Allah. Cuman kagak ujuk-ujuk. Lu begini. Enggak. Masuknya kemana? Ke Hajar. Siti Hajar. Akhirnya Siti Sarah paham lah. Ini rumahnya laki gue pengen buat punya anak. Bang. Apa? Abang pengen buat punya anak ya? Cuman doa gue mah begitu. Saya kagak bisa ngasih keturunan bang. Keadaan saya udah begini. Terus kudunya. Karena ini kita punya pembantu. No Hajar no. Iya. Terus
Abang kawin aja sama dia. Masya Allah. Ada bini kita begitu. Bu, bu, bu. Ini saya bilangin ya. Saya bilangin. Kalau seorang istri mengizinkan suami kawin lagi, sorga bulat-bulat itu udah. Tuh. Nggak abang-abang ya, saya ridho udah bang, abang pengen banget punya anak. Ridho gampang diomongin, susah dilaksanain. Begitu Siti nikah sama Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Ismail tuh sami'a, mendengar. Ya, diuji lagi. Apa? Bininya jealous, cemburu Sarah. Nah, dia punya anak, mau gua kagak. Datang perintah dari Allah, Ibrahim, apa? Bawa bini lu tuh yang kedua, sama anak lu. Mana? Sono ke Mekah. Apa dia protes lagi? Kagak. Lah belum ada Gojek, belum ada kereta, belum ada pesawat. Palestina Mekah jarak 1.200 km jalan kaki. Lah saya ceramah timbang dari Jati Baru kemari 3 kilo. Coba ada jalan kaki, gogah. Jalan sama bininya tubuhnya masih baik. Demi apa? Demi jaga perasaan istri yang pertamanya. Diuji tuh sama istri. Nyampe di Mekah belum ada namanya. Mau kasih tanah gersang cuma dari runtuhan batu, yaitu runtuhan Ka'bah yang hancur kena banjir tofannya Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Berapa dekade itu? Udah nyampe, Neng, gue mau pulang ya. Abang tega bang ninggalin saya ini begini? Diem aja Nabi Ibrahim. Abang tega bang? Diem aja. Abang tega bang? Diem aja. Abang ini perintah Allah bang? Ya ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah laksanain bang. Pulang lagi dah ke Palestina. Sadar Siti Hajar sadar. Oh iya lu kan punya kewajiban mending ono atuh. Sisi kota Mekah Nabi Ibrahim doa, Robbi ini askantu min zuriyati biwadin ghairi zizzar'in inda baitikal muharram. Ya Rob, saya titipkan anak keturunan saya biwadin ghairi zizzar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan gersang, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia yaitu Ka'bah. Ya udah bang, kalau udah perintah Allah sono laksanain. Di pojokan kota perbatasan kota Mekah daerah Batha, Nabi Ibrahim doa begitu. Karena ini perintah Allah, berarti ada jaminan. Ada. Siang-siang tengari-ngari lagi tengari penter. Ini bayi lagi nangis saja, aus, air teh susu kagak keluar. Repot, syariat nih. Saya lihat panas. Orang kalau kepanasan itu kan ada fata morgana, Pak. Kayak air gitu. Sono air no, yang hibrid ke sono. Dibalik lagi, air no, hibrid ke sono. Sopak marwah 7 kali. Bolak-balik, capek, lari-lari kecil. Yang keluar airnya mah dari mana? Dari tapak kaki bayi Ismail. Tuh, yang namanya orang mah wajib kerja. Hasil mah urusan Allah. Yang kerja mah Hajar. Yang hasilin Mail. Orang usaha mah silahkan apa aja. Buka warung silahkan. Laku enggak Allahnya ngatur. Lu kadang orang baru buka warung, saya buka gado-gado, apa gua buka di sini? Begitu. Ada begitu, ada. Saya pakai buka konter. Apa ini gua buka konter? Kedeketan lu. Silakan buka usaha mah inna sa'yakum lasyatta, tapi Allah soal rezeki mah urusan Allah. Kan sering saya bilang antara rezeki sama milik mah beda. Orang banyak punya milik, kalau bukan rezekinya kagak bisa nikmatin. Tapi kalau orang punya rezeki, kalau biar kata dia kagak milik, bisa nikmatin. Panjang lah keterangannya ntar. Diuji tuh. Keluar air namanya Zam-Zam. Airnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah kalau burung di atas, itu biasanya kalau ngelihat air, langsung menuju tempat air itu. Burung datang 2, 3, 10, 40, 50, muter-muter dulu di atas itu. Ngapain? Ngasih sinyal, ngasih kode sama burung yang lain. Woi, di sini ada air. Para pedagang, karena ini Arab itu tanahnya tandus, ngelihat lah itu burung pada kumpul di situ. Kalau burung pada kumpul di situ berarti bawahnya ada air. Dia datangin lah bener. Ada air. Punya siapa ini? Nah, siapa yang membuka tanah pertama kali, itulah punya dia. Berarti punya siapa? Punya Hajar.
Ini air ini. Iya, saya beli ya. Nih, ini duitnya. Lama-lama kan kaya. Jualan air. Lihat ada orang. Air isi ulang. Kagak ada yang miskin. Jualan air. Tiap hari dipakai. Tuh. Saudara. Kenapa? Udah jaminan. Allah yang kasih. Ujian istri. Makanya nyari bini solehah. Wah, susah. Iya. Nama solehah. Belum tentu solehah. Nama doang solehah. Kita lagi kerja, dia lagi check out aja Lazada. Ada yang begitu, ada. Tahu-tahu ya datang. Assalamualaikum paket. Pantas gaji buras mulu belum tanggalnya. Diuji istri. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diuji anak. Anaknya Ismail lama yang dia idam-idamkan itu. Datang perintah Allah lagi. Apa? Inni ra'aitu fil manam. Saya ngimpi. Apa? Anni azbahuka Ismail. Gua ngimpi. Ngimpi apa, Pak? Gua disuruh motong elu. Panzur ma'azataro. Bagaimana pendapat lu? Babanya. Itu anak. Emang babanya soleh, emaknya soleh ya? Emaknya soleha. Jawabannya begini. Ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Mbak, tong pakai susah-susah, Mbak. Laksanain apa yang diperintahin ke Baba. Insya Allah Baba nemuin saya orang yang sabar. Masya Allah, kagak protes. Ini langka dapat bocah begitu. Langka dapat bocah begitu. Bocah biar kata pinter banget Pak ya. Nempel banget sama kita. Coba dah kita ngomong. Tong, gue ngimpi. Bagaimana lo kalau besok gue potong? Lah, kayak kagak ada kerjaan aja Baba. Ya karena Nabi ya ujiannya begitu. Udah gitu jawabannya apa? Ya abatif amatumar. Pak laksanain Pak. Lah kagak protes. Masya Allah. Adem banget hati orang tua. Kalau orang tua nyuruh dilaksanain. Orang tua minta pendapat jawabannya baik. Adem banget hati orang tua. Tong, gue mau ngaji ini. Ayo Pak saya anterin. Adem. Gunung kita kata gede Pak. Jawaban bocah yang ngademin hati kita lebih gede pada gunung. Kita dibagi duit sama anak, bukannya kita nggak punya, kita juga masih punya penghasilan. Tapi coba deh dibagi duit sama anak, gunung kita kata gede. Tapi lebih gede lagi dibagi duit sama anak rasanya. Assalamualaikum Mbak, Mak, iya. Ini ini mau bagi saya gajian ini. Udah pegang buat lu aja. Agak saya udah niat mau bagi kalau gajian. Iya gaji pertama doang, sono-sono besok saya kan gak bagi lagi. Bosnya biasanya begitu tuh Pak, gaji pertama doang tuh biasanya. Iya. Ini buat Bapak yang saya udah niat. Gitu. Udah tong buat lu aja Neng, buat lu aja enggak ini sampai bagi biar ada berkahnya. Masya Allah gede banget. Dibagi duit berapa duit? Dibagi duit 100.000 kita sama anak. 100.000, maaf kita juga punya. Bahkan duit kita lebih banyak daripada anak kita. Tapi dibagi anak hati kita gede. Begitu sore. Mak, apa? Duit yang cepet masih ada pokoknya. Nah, emang apa kali? Buat beli bensin ini kurang. Tadi lu bagi gue nyerabit betul. Saudara, ujian anak. Saya Pak, gini-gini kan guru. Pernah jadi wali kelas ya pernah jadi kepala sekolah. Pernah karena sekarang udah kagak jadi. Berhenti saya kepala sekolah. Itu kalau pengambilan rapot nih, ini kan udah ujian udah selesai nih. Ini kalau pengambilan rapot nih, rapot belum dikasih, orang tuanya udah pasrah bener. Saya panggil namanya misalnya, Ahmad, ibunya Ahmad, ya Pak saya, rapot belum dikasih, udah begini nih ngomong. Anak saya mah Pak, omelin aja Pak, udah nggak ngapa-ngapain, anak saya nakal bener. Itu sobat dibilangin kagak ngerti, main HP, mau main HP. Bu, anak ibu ranking 1, lo jangan ngomong dulu. Begitu dibuka, dia bisa ranking 1 bagaimana Pak? Ya ilah, ujian ya anak.
Ujian, saudara. Yang keempat, Nabi Ibrahim pernah diuji sama orang tua. Nabi Ibrahim dakwah, ngajarin orang agama tauhid. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nabi Ibrahim dakwah, ngajak orang beriman ke Allah. Tapi bapaknya Nabi Ibrahim malah jualan berhala. Ini kan kagak pukul lagu ini jadinya ini. Anaknya dakwah, ngajak orang beragama tauhid, nyembah Allah, lah babanya malah dagang berhala. Kan repot ini. Idzu qala li qaumihi ma ta'budun. Jadi dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma ta'budun. Apa yang kamu sembah, Pak? Bapak nyembah apa, Pak? Kamu nyembah apa? Kata bapaknya begini. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Enak ya, Pak, suara saya. Juara 1 ini MTQ bagi mahasiswa di Jawa Timur tahun 2003. Waktu itu pesertanya 3, yang 2 sakit lagi, yang menang dewek-dewek. Kami menyembah berhala-berhala, di mana kepada berhala itu kami mohon perlindungan. Itu kata kaumnya. Tapi kata bapaknya begini, Ibrahim, lu gua rawat dari kecil. Lu berani ngata gitu depan baba lu? Ini Tuhan kami, dulu leluhur kami nyembah-nyembah ini. Lu pakai nanya, Bapak nyembah apa, Pak? Hal yasma'unakum, apakah itu berhala bisa dengerin Bapak? Lu ngomong apa lu bocah kecil baru kemarin? Orang tua kan kalau belagu ilmunya kagak begitu kalau ngomong. Iya, lu mau tahu apa lu? Lu mah gak pernah makan bangku sekolahan. Tentuan gua kemana-mana. Yang tahu rasanya garam asin kan duluan. Lu masih piyik lu. Lu kadang-kadang begini, Pak, mohon maaf ya, kita kalau ngaji, ini mohon maaf, subjektivitas pribadi buang. Acara apaan? Maulid. Yang ceramah siapa? Ustaz Holil. Masih muda, Tuhan gua kemana-mana. Ini kalau rasa begitu tuh buang tuh. Siapa yang ceramah? Si Anu. Saya tuh baru kemarin, sunat gue yang bopong. Nah, ini jelek. Ini jelek, ini begini nih. Kita Jumatan imamnya anak muda. Anak biar kata muda juga ilmunya ada. Lah kita yang tua yang nggak ada ilmunya. Dia anak muda, ilmunya ada, biarin dia yang imamin. Lah kita mengikutin. Kadang-kadang begitu, gue ngomong ke masjid, imamnya bocah. Begitu, saudara. Bawa apa? Bawa subjektivitas pribadi. Dibawa-bawa, kalian ngaji begini nih, subjektivitas pribadi buang. Ceramah bocah umur 40 ini mah. Gua ayo 75 udah. Ntar habis ngaji tutup doa baru. Nih Tuhan gua meluh. Iya gitu. Kalau lagi mengaji begini mah jangan ngaku tua dulu dah. Sok muda dulu aja dah. Itu. Ini Nabi Ibrahim ingetin malah dikata gitu bapaknya. Tapi namanya anak. Diem aja udah kagak bantah. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim diusir. Ibrahim, lu udah nyeloncongan lu. Udah kagak pukul lagu lu. Keluar lu dari rumah gua. Keluar. Diusir Nabi Ibrahim. Tapi begitu diusir sama babanya, kata Nabi Ibrahim begini, biar kata baba gua kayak apa, tetap besok kalau mati gua doain biar masuk surga. Ditegur sama Allah. Lah, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Enggak ada bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik sekalipun memiliki hubungan dekat. Anaknya Islam, bapaknya luar Islam, mati, anaknya doain Robbik firli wali walidaya, bisa. Tapi kalau doain masuk surga nggak bisa. Apa? Tuhannya beda. Tuhannya beda.
Ustaz, bagaimana kalau tetangga kita orang non muslim terus dia ada musibah meninggal, kita datang nggak takziah? Lah datang Pak. Bilangnya bagaimana? Turut berduka cita, semoga diterima di sisi Tuhan Anda. Itu hanya beda. Saya punya tetangga tuh lagi tinggal di Jalan Kirai, namanya Pak Huta Galung. Orangnya banyak banget Pak orangnya. Asal lebaran ngasih duit goceng. Lah zaman 1000 dia udah ngasih duit goceng Pak. Terus sekarang kan lebaran pakai tarif. Anak sejuta, ponakan 200 gitu kan ya. Udah tuh bagi Pak sering. Begitu meninggal, bagaimana nih orangnya banyak banget man, agamanya doang beda. Lah kita datang. Nah, terus kita bilang turut berduka cita. Kalau kita kagak datang jelek lah tetangga. Lihat dan Nabi itu kalau dakwah bukan sholat lu, sholat lu, sembahyang lu, kafir lu, raka lu, nggak begitu Nabi. Nabi kalau dakwah bagaimana? Memanusiakan manusia. Biar kata dia non muslim hormatin, itu akhlak Islam. Kagak non muslim gereja dipasang bom. Bukan orang Islam itu begitu, orang PA. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya balik lagi. Jadi anak itu Nabi Ibrahim doainnya begitu. Ditegur sama Allah, ya kagak bisa Ibrahim. Kenapa? Sekalipun ada hubungan dekat, kamu nggak bisa doain. Ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Jadi ujian dari diri pribadi, ujian dari anak, ujian dari orang pasangan hidup, ujian dari orang tua. Yang kelima ujian sosial, ngadepin raja namanya Namrud. Terus ini jam berapa ini? Ini saya keringetan bukan gerah Pak, belum makan, angin keluar semua. Bro panjang lagi dah itu kajian yang tadi. Jadi musibah yang begitu bagaimana kita hadapinnya? Wa basyiris sabirin, kudu sabar doang. Nur Syahid hikmah, kehilangan emak emang gak enak. Yang lain juga mungkin udah ngerasain, saya juga udah ngerasain. Bahasanya orang tua mah keramat berjalan. Orang tua ibarat Quran sobek. Biar kata sobek tuh Quran tetap naruhnya di atas. Kan begitu? Biar kata orang tua maaf, udah kagak cakep lagi, dipakein make up kayak apa juga udah kagak cocok, tapi mah keramat ada di dia. Bahkan di Quran itu surat Al-Alaq ayat 1-5, orang tua itu agennya Allah. Bener, Allah makun payakun, tapi ada prosesnya lewat orang tua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuhan menciptakan kita nggak langsung, tapi Tuhan Allah utus agennya siapa? Orang tua. Sampai di India itu orang tua disembah-sembah. Lihat deh film India, foto orang tua ditaruh, dikasih kembang, dikasih dupa, disembah-sembah. Sebab kata orang Jawa juga sama pemahamannya. Ada orang Jawa sini, orang Jawa bilangnya begini, orang tua itu pangeran katon, Tuhan yang nampak. Jangan ngerasa pinter depan orang tua, jangan ngerasa kaya depan orang tua. Orang tua punya anak 10, kerawat semua. Anak 10 ngerawat orang tua 1 belum tentu bisa. Bener. Orang tua nggak bisa baca nulis, tapi orang tua bisa ngajarin anak, sampai ngerumahin anak, ngawinin anak, ngerumahin anak. Anak kaya belum tentu bisa ngerumahin orang tua. Ini kalau begini sadar banget kita rumahnya. Ya, nggak bisa kebales. Orang tua nih, apalagi emak ngelahirin kita di antara hidup dan mati. Bahkan berapa banyak seorang ibu ketika melahirkan yang penting anaknya selamat.
lahir dalam keadaan nggak punya ibu, taruhan nyawa kita roman yang taruhan nyawa dikit ogah tong babalu nih beliin aspirin hujan mah lah ilah hujan paling resikonya pilek sampai mati, ini mah ngelahirin resikonya mati. Makanya mah bang ya kagak cukup bang doain mah menuju hari ini doang terus seumur hidup seumur hidup seumur hidup. Orang kita lagi kecil kita masih dalam kandungan orang tua kagak lepas selalu doain perut makin gede dielus-elus ya toh lu sabar ya toh mudah-mudahan ngelahirin lu gue punya duit kan gitu. Tapi begitu kita udah keluar kenapa kita jadi songong, fa iza huwa khosimu mubin, kenapa kita malah ngelawan. Saya pak mohon maaf tahadus binikmah, teman-teman saya ustadz banyak habis bulan maulid sepi pasaran. Bener saya buka ini mah dunia kekiaian pak, dunia mubalik saya buka. Kalau lagi bulan maulid 3 bulan, Robiul awal, Robiul akhir, Jumadil awal, nama di mana-mana. Hadirilah siar maulid, Kiai Haji ini maulid selesai mah pak, puyeng lagi baik. Saya mah alhamdulillah, kenapa? Gak berhenti juga. Barokah dari siapa? Dari orang tua. Ilmu saya dikit tapi didorong doa orang tua dan guru. Tuh. Banyak orang pinter agak berkah, tapi banyak orang ilmunya dikit tapi laku kemana-mana. Besok nih Jumatan udah ketahuan tuh. Ya kan ya. Hari Sabtu masih maulid di Lebak Bulus. Habis maghrib pengajian rutin, habis isanya di Brigipno temennya Umi saya acara 40 hari. Saya udah bilang kemarin saya habis ceramah 7 hari lu baru 40, orang-orang maunya sama lu aja ya. Saya yang kebingungan bahannya apa ini, dari sono nyambung ke Rawadenok acara temen muludan juga sekaligus acara selamatan mengawinin anaknya, penceramah 3 saya minta terakhir iya boleh jadi. Tuh, minggu pagi di Kebagusan Ustadz Arif, malam Seninnya ada lagi maulid almarhum Haji Hoir Cibreleng. Udah coba itu PNS kalah sama saya, PNS mah kalah. Ada PNS gajian hari Jumat siang. Dari siapa? Barokah orang tua. Sampai sekarang pak mobil saya taruh di rumah orang tua walaupun orang tua saya kagak ada. Karena dulu punya kebiasaan kalau mau berangkat ceramah saya harus nemuin orang tua saya. Sekarang rumah saya ada garasinya tapi saya nggak taruh mobil di rumah saya, di rumah orang tua saya masih keingetan. Jimat paling utama tuh orang tua. Ustadz orang tua saya meninggal, patehain. Habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis zuhur, habis asar. La ilah berapa lamanya Fatihah? Habis sembahyang, ya Allah, saya mau ngirim Fatihah buat bapak saya, buat emak saya. Begitu gak jadi. Nggak pakai nyebut nama juga jadi. Allah juga tahu bapak kita siapa. Ya. Allah juga tahu emak kita siapa. Iya, lalu terus tadi ngapa Ustadz Siono mimpin tahlil pakai nyebutin nama? Lah emang bukan emaknya. Ya kan ya? Terus kata Ustadz Siono mungkin Al-Fatihah, Al-Fatihah. Lu ngasih Fatihah buat siapa? Tapi kalau kita jelas Al-Fatihah buat emak saya, Fatihah. Lu juga tahu emak itu siapa namanya? Bapak itu siapa namanya? Kayak orang nitip arisan bagaimana sih, Pak? Iya, nih apa namanya? Bang Nur Said. Manti lagi masih hidup ikut arisan. Yang nganterin Bang Nur Said. Lah, mak lu kemana? Pasti begitu. Kata juru tulisnya. Lah, mak lu kemana? Pasti taruhan buat siapa? Buat pemanti yang bawa anaknya. Coba kalau pemanti ikut arisan, yang ngasih Ustadz Walid. Ngapain ntar kemari-mari? Ini ngasih duit arisan pemanti, lah urusan sama lu apaan? Pasti begitu, ya kan ya? Itu logikanya begitu.
Ya biar mantap begini, biar mantap. Al-Fatihatu ila ruhi manti binti lipat. Biar mantap. Ya, kalau begini dong emang kurang mantap memang. Kalau ini lagi acara tahlil begini Pak nih, ngirim Fatihah pakai bahasa Indonesia, kagak mantap. Ayo dah. Boleh emang kagak mantap. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita berdoa mengirimkan Fatihah. Pertama untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Al-Fatihah. Yang kedua, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama soleh, kemudian orang-orang tua kita, sahibul wilayah. Al-Fatihah. Agak mantap. Kalau yang mantap mah begini, yang mantap nih. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Fatihah. Al-Fatihah ila jami' ikhwan min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama wal musannifin wal jami'il malaikatil muqarrabin bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yalid darajatihi fil jannah wa yanfa'u bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya al-akhirah. Al-Fatihah. Mantap baru. Coba dah, mari kita sana bacakan Fatihah buat orang-orang yang udah meninggal duluan. Agak resep beneran. Agak resep. Coba Sarap biar keren. Orang tua nih ya. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita nih roman-romannya yang tua-tua, emaknya pada meninggal duluan kayak jangan lupa tuh bacain Fatihah doa jimat gitu Pak. Ada banyak orang teman, Ustaz saya pengen rezeki saya ini mepet mulu, ngapa ya, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Lu kurang doa orang tua udah lu. Itu aja saya mah udah. Iya, lu kurang doa orang tua udah lu. Itu aja. Orang tua saya masih hidup, doain. Lah doain pelan masih hidup mah. Ya bukan didoain doang masih hidup mah. Lah bawain apa yang dia perlu. Datang ke rumah orang tua, lebaran doang. Bapaknya dikasih sarung cap gajah duduk, emaknya duit 200.000, anak 4 dibawa semua. Gitu pulang gocap habis. Orang tua mah jimat. Kadang-kadang pangkeng orang tua diobok-obok. Mak, kenapa? Udah semur, Mak. Udah beras juga, bawa tuh bangsa 2 gantang mah. Udah pulang barang rampok. Jadi, orang tuh mudah-mudahan berkah. Saya juga ini neng siapa? Tadi Hikmah ya. Yang tadi kata bisik-bisik tetangga udah mau lamaran makanya ada musibah. Insya Allah neng jodohnya baik. Ya, lagi diuji aja dulu sama Allah, mudah-mudahan lulus ujian. Hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan karena saya yakin jamaah udah pada lapar. Ya, jangankan yang ngomong, yang dengerin juga lapar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.